Amin. Setelah disehatkan oleh Kristus sebagai tabib, maka kita akan bisa menikmati sukacita, kepuasan, kenikmatan hidup. Tadinya kita sakit, tidak ada orang sakit yang bersukacita. Tidak ada orang sakit yang hidupnya itu nikmat. Ya, setelah kita disehatkan, barulah kita bisa memiliki kenikmatan hidup, sukacita, kepuasan bersama Kristus sebagai mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu menyiratkan suasana pesta. Mempelai laki-laki itu adanya di dalam ruangan pesta. Amin. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang menikmati kenikmatan hidup bersama para pengikutnya, datanglah murid-murid Yohanes. Ya, mereka merasa terganggu. Ya, kami sedang berpuasa kok kalian enak-enak makan. Marah mereka, terganggu. Ya. Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Lalu Yesus menjawab mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai laki-laki itu bersama mereka? Perhatikan di sini Tuhan Yesus tidak berkata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Tidak itu. Tetapi dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita? Di sini seolah-olah Tuhan Yesus berkata dan menganggap bahwa murid-murid Yohanes itu sedang berduka cita, bukan sedang berpuasa. Bagi murid-murid Yohanes, mereka itu sedang berpuasa, tetapi di mata Yesus mereka sedang berduka cita. Tetapi teks aslinya sebetulnya bukan duka cita maknanya, tetapi berkabung, ya, seperti di pemakaman, meratap. Jadi sementara Tuhan Yesus sedang berpesta dengan murid-muridnya, murid-murid Yohanes malah seperti di pemakaman, meratap dan berkabung. Itulah situasinya, saudara-saudari. Ya, istilah mempelai laki-laki itu menyiratkan suasana yang menyenangkan di dalam satu pesta. Murid-murid Yohanes malah meratap dan berkabung. Ya, sebetulnya itu sebuah penghinaan sih. Padahal Yohanes Pembaptis, guru mereka, itu telah banyak berbicara memperkenalkan Kristus sebagai mempelai laki-laki.
Ministri Yohanes Pembaptis, guru mereka itu adalah memperkenalkan Kristus. Yohanes Pembaptis tuh ingin agar murid-muridnya tuh meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Tetapi murid-murid Yohanes yang terganggu itu mencintai guru mereka dan tidak mengenali Kristus yang diperkenalkan oleh guru mereka. Yohanes Pembaptis sendiri sangat ingin murid-muridnya meninggalkan dia sebetulnya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 37, ketika Yesus melewati mereka, yaitu Yohanes Pembaptis dengan 2 orang muridnya. Yesus melewati mereka. Segera Yohanes Pembaptis memberitahu 2 orang muridnya itu, tuh lihat, dialah anak domba Allah. Dan ketika Yohanes Pembaptis berkata demikian, 2 orang muridnya pergi meninggalkan Yohanes dan mengikut Yesus. Dia adalah Andreas dan Yohanes, menjadi murid Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis senang, ministrinya berhasil. Murid-muridnya pergi meninggalkan dia dan mengikut Yesus. Ya, tetapi nggak semua murid-muridnya memperhatikan pengajaran Yohanes. Karena secara alamiah di dalam daging, ya, ada satu unsur yang mengasihi agama. Semua orang. Jadi sebagian murid-murid Yohanes malah jatuh ke dalam agama. Ya, tidak semua murid Yohanes, bahkan mungkin kebanyakan hanya memperhatikan sosok gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Bukannya memperhatikan Kristus, tetapi malah meneladani Yohanes Pembaptis. Di dalam Perjanjian Baru, orang pertama yang disebut berpuasa, tidak makan, tidak minum, itu adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 18. Nah, murid-muridnya meneladani Yohanes Pembaptis. Mereka pun ikut-ikutan berpuasa. Padahal ministri Yohanes Pembaptis itu bukan mengajari mereka berpuasa, tetapi memperkenalkan Kristus. Mereka malah memperhatikan gurunya, sosok Yohanes Pembaptis yang sering berpuasa. Mereka ingin seperti gurunya, mereka pun berpuasa. Ya, tentunya puasanya Yohanes Pembaptis itu puasa yang tepat, ya, puasa yang kudus. Karena Yohanes Pembaptis memikul beban dari Allah. Dia harus melaksanakan ministri yang Tuhan bebankan ke atas dirinya, sehingga dia lupa makan. Dia sering tidak ingat makan, gitu. Saking kuat bebannya itu. Tetapi murid-murid Yohanes itu meniru secara luaran, ya. Mereka berpuasa, dan di mata Yesus mereka itu bukan berpuasa tetapi berkabung, ya, berkabung, meratapi diri sendiri. Kalau di kamusnya itu dicek itu maknanya tuh, ya, itu sebetulnya penghinaan. Mempelai laki-laki ada di ruang pesta, mereka malah
meratap. Coba kalau kita mengadakan satu resepsi pernikahan, lalu ada salah satu undangan kita malah meratap, menangis, kita pasti gusar, karena itu akan membawa atmosfer yang tidak baik di pesta itu. Itu penghinaan, dan Allah sungguh-sungguh sangat tidak berkenan jikalau kita seperti murid-murid Yohanes Pembaptis itu. Ada mempelai tapi malah berkabung. Ya, sebetulnya iblis yang berkabung. Di mana ada Tuhan Yesus, iblis pasti berkabung. Nah, itulah sebabnya Yesus mengingatkan kepada mereka tentang mempelai laki-laki. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 25 sampai 29 jelas-jelas Yohanes Pembaptis itu mengajar murid-muridnya tentang mempelai laki-laki. Itulah sebabnya kepada murid-murid Yohanes, Tuhan tidak memperkenalkan dirinya sebagai tabib, tetapi sebagai mempelai laki-laki untuk mengingatkan mereka kepada ajaran guru mereka. Ya, saudara-saudari, murid-murid Yohanes itu tidak mau agama yang usang. Ya. Mereka meninggalkan agama yang usang karena guru mereka meninggalkan agama. Padahal guru mereka itu kan Yohanes Pembaptis seorang imam. Imam dari agama Yahudi, tetapi Yohanes Pembaptis tidak mau tinggal di dalam satu situasi yang agamawi di bait suci. Dia malah pergi ke padang gurun. Makanannya malah makan makanan yang najis menurut agama. Ya, pakaian bulu unta itu binatang yang najis gitu. Apa artinya? Yohanes Pembaptis itu meninggalkan agama. Lagi-lagi ditiru gitu oleh murid-muridnya. Sama, murid-muridnya pun gak mau agama yang usang. Tetapi mereka malah mendirikan agama yang baru gitu. Baik yang usang maupun yang baru ya sama aja. Kalau itu agama, itu buatan musuh Allah. Gitu. Ya, murid-murid Yohanes ingin sesuatu yang baru, tetapi mereka menolak Kristus. Hasilnya ya agama. Ya, tidak peduli mau cara yang baru, cara yang usang, kalau tanpa Kristus, tanpa roh, itu agama. Ya. Jadi definisi agama itu adalah berusaha untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, bahkan berusaha menyenangkan hati Allah, tetapi semuanya itu dilakukan tanpa Kristus. Itulah agama. Betapa liciknya iblis. Dia tidak menyuruh untuk menghujat Allah. Ya. Seperti yang sering kita dengarkan, ada yang namanya gereja setan, ya. Bagi saya itu gereja setan itu hanya anak buah iblis krocok-krocoknya itu. Kalau anak buah iblis yang pangkatnya udah tinggi itu nggak akan kayak gitu. Anak buah iblis yang sudah senior, yang sudah kawakan, itu adanya di agama itu.
Mereka itu menyembah Allah, melayani Allah, menyenangkan Allah. Tetapi tanpa Kristus, tanpa Roh. Inilah agama. Dan memang agama itu seperti murid-muridnya Yohanes Pembaptis itu agama. Untuk mempertahankan pengikut-pengikut agama tuh selalu berusaha untuk menemukan cara-cara yang baru gitu. Ya, ketika saya masih di dalam agama dulu, ya acara puji-pujian, nyanyian rohani itu nggak ada itu dibikin suasana remang kayak diskotik gitu, nggak ada dulu. Makanya begitu saya di pemulihan Tuhan melihat perkembangan sekarang sudah umum seperti itu kaget juga awalnya. Karena memang agama tuh berusaha menemukan cara-cara baru seperti murid-murid Yohanes Pembaptis itu. Ya, untuk mempertahankan pengikut agama. Ya kalau dulu kan nyanyi-nyanyian rohani sambil tepuk tangan, angkat tangan, itu kan hanya di aliran Pentakosta. Lalu muncul aliran karismatik. Kalau aliran Protestan tuh nggak mau nyanyi dengan gaya-gaya macam itu. Tetapi sekarang mereka mau nggak mau harus mengikuti cara baru itu. Kalau nggak mereka kehilangan pengikut-pengikutnya. Inilah agama. Selalu berusaha menemukan cara-cara baru. Karena cara-cara agama tuh pertama-tama memang begitu kelihatan segar, meriah. Tetapi lama-lama juga bosan gitu. Menjadi usang sehingga harus bikin lagi yang baru. Bikin lagi yang baru. Bahkan ada agama yang bukan Kristen udah ikut-ikutan bergaya praise and worship di dalam kegiatan agamanya, padahal bukan agama Kristen itu. Itulah agama, sama mau agama Kristen mau agama yang lain. Ya memang di KTP kita agama Kristen. Kalau orang tanya, jawablah apa agamamu, jawablah agama Kristen. Kalau enggak nanti kita dianggap aneh. Tetapi sebetulnya esensi daripada pengikut Tuhan itu bukan agama, tetapi menikmati Kristus sebagai mempelai laki-laki. Yang umum orang Kristen tuh pengikut Kristus, itu umum. Tapi itu tepat, benar, bukan agama Kristen, tetapi pengikut Kristus. Itu tepat, tetapi kita memiliki makna yang lebih dalam. Apakah orang Kristen? Orang Kristen bukan sekedar pengikut Kristus, tetapi juga adalah penikmat Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kita harus hati-hati. Ya, jangan berusaha cari-cari cara-cara baru. Cari saja Kristus. Kristus pasti selalu baru, selalu segar, tidak akan pernah usang. Jangan cari-cari cara-cara baru supaya jumlah bertambah, supaya orang-orang datang, orang-orang tetap mau bersidang. Ya, jangan. Nanti jangan-jangan kita malah jadi agama pemulihan. Oh Tuhan Yesus, segala sesuatu, entah itu di kekristenan ataupun di gereja lokal, kalau tanpa Kristus, tanpa Roh, sidang-sidang kita akan menjadi agamawi, saudara-saudari. Karena itu yang terpenting adalah melatih roh,
Saudara-saudari semua harus melatih roh. Semua yang datang bersidang harus melatih roh. Semua yang mengikuti sidang-sidang hari Tuhan, sidang pemecahan roti harus melatih roh. Kalau tidak, sidang-sidang kita akan menjadi sidang-sidang yang agamawi. Yang ada hanya kesedihan, perkabungan, tidak ada sukacita, keterpaksaan. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, ya, kita tidak boleh seperti murid-murid Yohanes Pembaptis yang hidupnya tuh meratap, berkabung gitu. Kalau kita sedang meratap, kita sedang berkabung, ayo cari mempelai laki-laki, menyeru nama Tuhan sampai kita menjamah dia, merasakan kelegaan, sukacita, dan akhirnya kita akan berteriak haleluya. Itulah pesta bersama mempelai laki-laki. Jadi prinsip mempelai laki-laki itu apa? Prinsip mempelai laki-laki itu adalah berpesta, bersukacita, tidak boleh berkabung. Ya. Jika Anda berkabung, itu penghinaan bagi Tuhan. Karena hari ini Tuhan Yesus itu sudah tersedia sebagai mempelai laki-laki. Kita ini gadis-gadis yang menyambut mempelai laki-laki, bukan nanti ketika masa kerajaan 1000 tahun mau tiba. Hari ini kita menyambut mempelai laki-laki setiap hari. Dan prinsip mempelai laki-laki itu adalah tidak boleh berkabung, tidak boleh meratapi diri, harus bersukacita, harus berpesta. Itu prinsipnya. Murid-murid Yohanes malah berkabung, sementara pengikut-pengikut Tuhan menikmati Kristus. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan pasti. Tuhan berkata kan, bahwa ketika mempelai itu diambil dari pengikut-pengikut Tuhan, barulah saat itu mereka akan berpuasa. Ya, di sini kita harus perhatikan bahwa berpuasa itu bukan berkabung, seperti murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya, ketika di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, mempelai itu diangkat ke surga, itulah saat mempelai laki-laki itu diambil dari para pengikutnya. Dan saat itu para pengikutnya tidak lagi dapat melihat secara fisik. Ya, walaupun beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, kepada beberapa kaum saleh saat itu, tetapi ya, yang normalnya itu saat itu tuh adalah Kristus itu bukan lagi dalam tubuh jasmani, melainkan berupa roh. Dan saat itu murid-murid belum terbiasa, sehingga mereka berpuasa itu karena satu beban di dalam diri mereka, karena mereka merasakan tekanan, mereka kehilangan sukacita, mereka merasa di mana Tuhan Yesus. Ada beban yang begitu berat untuk mencari Tuhan Yesus, sehingga mereka lupa makan. Mereka lupa makan. Mereka tidak ingat kepada makanan. Semua yang saya sampaikan
di sini ada di dalam buku Saudara Li, judulnya Doa, ya, bab 19. Itu tentang puasa di sana prinsip-prinsipnya. Jadi puasa itu adalah bukan menyiksa diri, ya, seperti murid-murid Yohanes Pembaptis, menyiksa diri, berkabung tanpa sasaran yang jelas. Puasa itu adalah satu kondisi, ya, seseorang itu memikul beban yang kuat. Itu sama seperti ketika Anda sedang ada pekerjaan yang besar, ya. Saya pernah dapat satu proyek yang cukup besar, sehingga siang malam saya memikirkan proyek itu bagaimana supaya saya bisa mengerjakannya dalam waktu yang tepat, kualitas yang bagus, memuaskan konsumen. Beban itu begitu menekan saya sehingga saya nggak ingat makan gitu. Saya nggak kepikiran tentang makanan-makanan yang saya sukai, enggak. Hati saya penuh dengan beban ini. Nah, ini ilustrasi seseorang yang berpuasa tuh seperti itu, saudara-saudari. Dia mendapatkan beban dari Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis memikul beban begitu berat, mengharuskan dia terus-menerus berada di hadirat Tuhan. Lupa makan, tidak kepikiran tentang makanan-makanan yang enak. Ya. Ya, dan inilah latihan kita. Anda dan saya harus berpuasa karena memang Tuhan juga berpuasa. Para rasul berpuasa. Ada teladannya, tetapi bukan seperti Yohanes, murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya, di FTT juga seminggu sekali kalau nggak salah harus berpuasa. Tetapi itu sudah satu bentuk latihan untuk memikul beban. Ya, saudara-saudari yang berpuasa itu harus berdoa, Tuhan latih aku memikul beban. Taruh bebanmu di dalam hatiku. Semakin kuat, semakin beruntung aku memiliki bebanmu atas kepentinganmu, memiliki doa-doa untuk kepentinganmu. Buatlah aku berbeban atas kepentinganmu. Dan ketika Tuhan melaksanakan itu, kita berbeban untuk lokal kita, untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan gereja. Beban yang kuat sedemikian akan membuat kita tidak lagi memikirkan makanan. Lupa makan. Tidak ingat makan. Dan saat-saat seperti itu sebetulnya kenikmatan puncak, saudara-saudari. Anda bisa berdoa begitu nikmat bersama Tuhan. Tuhan begitu terasa dekat. Anda menikmati dia, lupa makan karena ada mempelai di sini. Ada mempelai laki-laki, ya lupa makan kita. Kita menikmati dia. Justru berpuasa yang asli itu adalah satu kenikmatan, satu pesta yang besar sebetulnya. Saudara Li di buku doa itu mengatakan bahwa tandanya Anda harus berhenti berpuasa adalah ketika Anda mulai lapar gitu. Itu tandanya Anda harus berhenti berpuasa dan segera makan. Bukan menahan lapar, tetapi dalam bentuk latihan. Ya, tidak salah menahan lapar, tetapi sasaran latihannya harus jelas. Berpuasa adalah berlatih, memikul beban. Inilah prinsipnya. Sangat berbeda jauh dengan puasanya murid-murid Yohanes Pembaptis. Jadi saudara-saudari, Kristus sebagai mempelai laki-laki itu sudah tersedia dalam 24 jam sehari.
7 hari dalam seminggu. Dia selalu tersedia, jadi tidak ada alasan untuk kita berkabung dan meratap. Hari ini walaupun kita belum memasuki masa kerajaan 1000 tahun, hidup gereja adalah satu kehidupan pesta, menikmati Kristus. Jikalau Anda berkabung, meratap dalam penghidupan gereja, itu adalah penghinaan bagi mempelai laki-laki. Justru puasa yang sejati itu adalah keluar dari perkabungan dan memasuki satu persekutuan intim dengan mempelai laki-laki. Itu puasa yang sejati. Lupa makan karena ada mempelai laki-laki yang aku kasihi di hadapanku. Dialah kenikmatanku. Saat-saat seperti itu doa tuh begitu indah. Memuji Tuhan tuh begitu alami, spontan. Di dalam diri ada satu kidung. Itulah pengarang-pengarang kidung tuh seperti itu. Ya, bukan karena belajar sekolah musik bisa menciptakan lagu, tidak, tapi karena menikmati mempelai. Ya, dia menghasilkan kidung-kidung, udah lupa makan kalau dalam situasi yang sangat indah semacam itu. Karena kita sedang menikmati makanan yang lebih luar biasa. Kristus, kita sedang menikmati Kristus, ya pastilah kita lupa kepada nasi goreng, kita lupa kepada ayam goreng, kita hanya menikmati Kristus. Nah, kemudian ada saat-saatnya, ya, setelah melewati jam-jam itu, kita mulai merasa, perut kita mulai merasakan lapar. Ya, itu normal. Nah, saat itulah Anda harus berhenti berpuasa, gitu. Ya, masih banyak orang-orang Kristen di kekristenan, ya umumnya mereka tidak paham makna puasa itu. Ya. Saudara-saudari, iblis itu selalu terganggu. Dia merasa terganggu ketika dia melihat ada mempelai perempuan, gadis-gadis yang menikmati mempelai laki-laki. Itulah sebabnya orang-orang Farisi terganggu karena Kristus berteman dengan orang-orang yang berdosa, pemungut cukai. Murid-murid Yohanes juga terganggu karena Kristus dan pengikut-pengikutnya tidak berpuasa. Itu karena pencipta agama itu, si musuh Allah itu memang terganggu jikalau melihat kita menikmati Kristus. Itulah sebabnya di dalam kekristenan tidak ada istilah menikmati Kristus, itu nggak ada. Ya kalau menyembah Tuhan ada, memuji Tuhan ya ada, tapi kalau menikmati Tuhan tuh nggak ada istilah ini tuh. Karena iblis membenci istilah ini, dia terganggu dengan istilah ini. Jadi inilah saudara-saudari pagi ini kenikmatan saya tentang Kristus sebagai mempelai laki-laki. Prinsipnya adalah Kristus sebagai mempelai laki-laki adalah kenikmatan hidup, sukacita. Karena apa? Bukan karena berkat-berkat materi, tetapi karena ada Kristus, ada mempelai. Sebagai mempelai perempuan, ya, yang jatuh cinta kepada laki-lakinya. Oh, tidak ada momen yang paling indah dibandingkan dengan kebersamaan dengan pasangannya. Kita harus mencapai ke sana.
saudara-saudari. Kita harus mencapai satu situasi di mana kita menikmati Kristus, mempelai laki-laki itu. Inilah ya Kristus sebagai mempelai laki-laki. Haleluya. Nah, masih banyak waktu, harus banyak saudara-saudari berbagi nikmat ya. Yang belum pernah berbagi nikmat, ayo jangan takut, bagi nikmat. Yang sudah lama tidak berbagi nikmat, bagikan sekarang. Yang sudah sering berbagi nikmat juga silahkan bagikan semua. Silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Mari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Mana? Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Mana ini? Masih banyak waktu nih. Harus banyak yang bagi nikmat. Amin. Amin. Silakan. Puji Tuhan ya. Yang saya terjemah pagi ini tadi, Kristus memajukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Tadi seperti yang sudah saudara uraikan, yaitu menjadi kenikmatan ya. Nah, memang benar ya, di dunia kekristenan ya jarang disinggung ya. Kalau menyembah ada ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi untuk menikmati Tuhan jarang disentuh ya. Saya pun juga baru tahu ketika saya berpaling ya. Puji Tuhan ya, menikmati Tuhan itu kenikmatan. Tadi dikatakannya bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki kita ya, karena itu kita ya bersukacita ya tentunya di dalam Dia. Tadi disinggung soal puasa ya. Nah, puasa ya bukan yang berkabung ya, tetapi ada beban ya, yaitu yang Tuhan taruh, sehingga berpuasanya karena tidak sempat makan, tetapi ketika merasa lapar baru makan. Nah, itu yang saya nikmati pagi ini ya. Jadi adalah Kristus menjadi kenikmatan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo disambung saudara-saudari, silahkan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ayo jangan berkabung. Bagikan kenikmatan. Ada enggak kenikmatan? Ayo. Tuhan Yesus. Amin. Ya bagus. Ya silahkan saudari. Amin, puji Tuhan ya. Ketika berita kemarin diberitakan sangat manis ya, bahwa Tuhan Yesus itu datang sebagai tabib ya, sehingga saya orang yang sakit ini
disehatkan oleh Tuhan Yesus sebagai tabib. Maka kita semua ya bersukacita karena sudah disehatkan itu. Bersukacita ini bersama dengan mempelai laki-laki ya. Di Tuhan bahwa mempelai laki-laki ini adalah area sukacita kita. Bahkan dalam suatu pesta, oh Tuhan Yesus. Tetapi agama itu berusaha ya menyenangkan Tuhan, tapi tanpa Tuhan. Hari ini kita juga bisa masuk ke dalamnya tanpa sadar. Ketika kita menikmati Tuhan, tetapi tanpa Tuhan, menikmati firman Tuhan, tetapi tanpa tinggal di dalam roh dan mengontak Tuhan, itu kita akan tidak mendapatkan esen Tuhan ya, di mana esen Tuhan itu adalah esen bersukacita. Esen Tuhan itu pesta ya. Oh Tuhan Yesus, apapun kondisi kita itu kita yang nggak merasakannya, karena unsur Tuhan yang kita serap melalui kita itu mengontak Tuhan senantiasa di dalam roh kita. Inilah yang terjadi di agama. Agama berusaha menyenangkan Tuhan, tapi tanpa Tuhan. Bahkan agama itu selalu berusaha menemukan hal-hal yang baru ya. Ketika saudara berkata bahwa di gereja itu, di kekristenan bahkan ada yang berkata itu satu sound system sampai 10 M. Padahal teman melihat ya, sampai 10 miliar ya. Dan bahkan lampunya itu digelapkan. Rasanya nggak percaya, tapi ini yang dikerjakan oleh si jahat ya. Si jahat itu selalu berusaha menemukan hal yang baru, tetapi tanpa Tuhan itu. Saya melihat ya, ketika story ya, itu orang yang di Kristenan itu seperti itu. Taras pintas karena mereka keluarga ya, saya mau lihat gitu ya. Hari ini kita jangan terpancing ya, jangan cari cara-cara lain, tetapi kita berjuang menikmati Kristus. Tanpa Kristus, tanpa roh, maka akan menjadi agama, yaitu menyenangkan hati Tuhan, bergerak dalam Tuhan, tetapi tanpa Kristus itu sendiri. Betapa berbahayanya ya kita kalau tidak mengontak Tuhan di dalam roh senantiasa, maka kita nggak akan sukacita, maka kita akan berkabung. Ketika kita berkabung ya, suasana itu lembab. Ini menandakan bahwa kita tuh sedang kekurangan Kristus. Kalau kita bersama mempelai laki-laki, otomatis apapun kondisi kita itu dalam suasana sukacita. Saya juga terjamah ya perkara berpuasa ini. Berpuasa bukan berkabung, tapi puasa ini adalah memikul beban ya, memikul tanggung jawab. Ini adalah kesempatan ya, masih hidup, jadi kesempatan untuk berjuang ya, berpuasa, memikul beban. Bahkan tadi diajarkan berdoa, latih aku memikul beban, buatlah aku memikul beban. Oh Tuhan Yesus, kiranya beban Tuhan Yesus juga beban kita ya, maka itu akan terasa puncak menyenangkan. Semoga berita hari ini bukan menjadi hanya pengertian ya, tetapi juga benar-benar menyusun diri kita sedemikian rupa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan. Masih cukup banyak waktu. Jikalau saudara-saudari menikmati berita ini, sampaikan kenikmatan. Ayo. Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Oh Tuhan. Amin. Ya. Tuhannya dari zaman gereja adalah zaman sukacita, zaman kasih karunia, karena Kristus hari ini secara real ya ada di dalam kita. Ya, sebagai mempelai laki-laki yang terus merawat kita ya, dulu kita sakit ya, tetapi melalui perawatannya di dalam batin kita ya terus memulihkan keadaan kondisi kita, sehingga kita dibebaskan dari sakit penyakit terutama di dalam kerohanian kita ya saudari, sehingga kita bisa melihat kemustikaan Kristus ya, kemanisan Kristus, bahkan bisa menikmati diri Tuhan. Oh Tuhan Yesus ya. Tapi kenapa kayak kadang kita ini masih berkeluh kesah atas kondisi kita? Ya itu semuanya karena kita kurang kenikmatan ya. Jelas agama tidak mengajarkan tentang kenikmatan akan Kristus, karena
kenikmatan akan Kristus ini adalah pusat ekonomi Allah ya, pusat pekerjaan Allah untuk membangun tubuhnya. Jelas ya, agama yang dilatar belakangi oleh kekuatan jahat iblis itu akan menghalangi pekerjaan Allah ya untuk pembangunan tubuhnya. Ya, pembangunan tubuh Kristus hari ini dikerjakan atas kita semuanya yang setiap hari menikmati perawatan dari sang mempelai laki-laki di dalam batin kita yang memulihkan kita ya dengan anggur yang baru itu, yaitu dirinya sendiri sebagai sukacita ya, membuat kita itu bisa lebih mengasihi Dia dan bahkan bisa mempersembahkan diri bagi Dia. Oh Tuhan Yesus, inilah sukacita kita yang besar hari ini ya, sudah Dia sebagai mempelai laki-laki terus merawat mempelai perempuannya sehingga kita semakin diserupakan dengan Dia. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Masih banyak waktu, silahkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kita kemarin menikmati bagaimana Tuhan menanggulangi orang Farisi itu, dia sebagai tabib. Hari ini dengan pertanyaan murid-murid Yohanes, Tuhan mengatakan bahwa dia sekarang bersama-sama dengan mempelai itu. Jadi dari dua ini ya, ini Matius 9 ayat 15 ini, hari ini saya diterangi benar bahwa memang ya sekarang itu masalah puasa itu ya tergantung beban kita. Beban kita ada doa puasa. Tapi hari ini kita itu saudara-saudari yang bersukacita. Karena apa ya? Kalau yang saya nikmati, Kristus itu udah ada di dalam kita. Hari ini hari terus bersukacita. Tidak ada perkara yang ada duka di dalam kita. Karena Kristus itu hari ini sudah dalam kita. Tinggal bagaimana kita berpaling ke dalam roh. Yang saudara sampaikan tadi, bagaimana itu, bagaimana di ayat pasal 25 ayat 1 pada waktu itu kerjaan Yesus umpamanya 10 gadis itu ya, yang dan pergi menyambut mempelai laki-lakinya, dan yang juga di sini dikatakan akan tiba saatnya, waktu itulah mereka akan berpuasa. Waktu itu yaitu karena ya ada perpisahan, ada kehilangan ya. Saya juga membaca apa dulu di Injil Markus itu ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang tuli dan apa bisu ya. Itu murid-murid Tuhan itu tidak bisa menyembuhkan. Itu sampai ada satu pertanyaan. Itu ada perlakuan khusus. Itu zaman Tuhan langsung. Itu di situ juga ya perlu ada doa puasa. Baru kita berpuasa. Punya beban itu yang dia tuli ya, karena dia tidak mau mendengarkan perkataan Allah, sehingga tidak ada pembicaraan Allah. Puji Tuhan, hari ini Kristus sudah berhuni dalam kita, menjadi sukacita kita. Saya sangat terjamah sekali ya, kita kalau dalam melayani itu lupa segala-galanya. Puji Tuhan. Amin. Itu yang saya, amin. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin. Silahkan saudara-saudari. Amin. Saudara, ini sudah rutin bagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Saudara, ini sudah rutin bagi nikmat. 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 Saudara
Ya, puji Tuhan, saudara ya. Amin. Kalau yang saya dapat ya, kalau hubungan menjadi mempelai itu suatu hubungan yang sangat serius ya. Kalau Tuhan menampilkan diri, memberitakan dirinya bahwa dia adalah mempelai laki-laki ya. Kalau Yohanes Pembaptis, murid-muridnya boleh nampak bahwa satu berkat yang besar, bahwa menjadi satu dengan Tuhan itu suatu kasih karunia yang luar biasa. Seperti yang saya baca kitab Wahyu itu sampai di langit bumi baru, Yerusalem baru itu satu perempuan dan mempelai dan roh itu menjadi satu kata, mari satu entitas, satu kasih karunia yang luar biasa, bukan sekedar agama aja. Itu mungkin yang saya dapat. Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada waktu, silakan satu orang mungkin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Baik, kalau tidak ada, kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bawa kami memasuki pesta demi pesta setiap hari. Oh, dalam penghidupan gereja. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berpesta dalam penghidupan gereja. Amin. Oh, kami tidak mau berkabung. Amin. Karena mempelai laki-laki selalu tersedia. Amin. Selalu ada bagi kami. Amin. Tolong kami terus melatih roh kami. Oh Tuhan Yesus, terus menikmati Kristus. Kristus sasaran kami. Tuhan Yesus, biarlah Kristus sebagai mempelai laki-laki. Amin. Kami alami dan kami nikmati. Amin. Haleluya saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Selamat pagi. Amin. Selamat pagi. Amin. Amin.